Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan kepala bagian, kepala bidang di lingkungan BPS Provinsi Maluku Utara. Juga yang saya hormati dan yang saya banggakan para narasumber dan fasilitator pembinaan statistik sektoral. Dan juga yang saya hormati seluruh peserta pelatihan statistik sektoral, baik dari organisasi perangkat daerah Provinsi Maluku Utara dan juga peserta dari dinas instansi vertikal di Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa seiring dengan menguatnya kesadaran masyarakat dalam pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan data, maka ketersediaan ragam data berkualitas menjadi satu keniscayaan. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tuntutan masyarakat terkait data statistik sektoral meningkat pesat, sementara ketersediaan maupun penyediaan data belum memadai. Unit kerja pengelola statistik pemerintah daerah khususnya dan stakeholder yang terlibat dalam penyediaan statistik pada umumnya belum memberikan peran yang optimal untuk menghasilkan data statistik. Di sisi lain, kualitas hasil kompilasi produk data administratif pun belum optimal. Penyajian data statistik sektoral terkesan masih dikelola oleh masing-masing stakeholder. Belum sepenuhnya tercipta forum satu data. Berdasarkan Perpres 39/2019, dijelaskan bahwa penyelenggara satu data Indonesia di daerah dilaksanakan oleh pembina data. Dalam hal ini, Perpres mengamanatkan kepada BPS sebagai pembina data. Kemudian, wali data, produsen data di tingkat daerah. Produsen data di sini adalah seluruh dinas instansi yang terkait dengan penyediaan data statistik. Dan semuanya itu digolongkan dalam statistik sektoral. Dalam kaitan dengan Perpres tersebut, maka fungsi pembina data statistik tingkat daerah dalam hal ini adalah BPS Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan pembinaan ataupun pelatihan kepada seluruh dinas instansi yang terkait dengan penyediaan data. Model pembinaan yang kita kemas bisa melalui training seperti yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, dan akan kita laksanakan secara berkesinambungan hingga
2 bulan ke depan. Kurang lebih pertemuan ini kita kemas 8 kali pertemuan. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, kami sangat menyadari bahwa waktu yang singkat tidak cukup untuk mempelajari banyak hal. Lebih-lebih kepada tindak lanjut dari pemanfaatan statistik secara umum, baik itu mulai dari pengolahannya, diseminasinya, dan analisisnya. Oleh karena itu, BPS sebagai pembina data mencoba untuk membuat standarisasi yang tidak terlalu advance agar mudah dipahami seluruh peserta. Harapannya, OPD dinas instansi bisa menyajikan data nantinya dalam satu portal Satu Data Indonesia Maluku Utara yang akan dibangun oleh Provinsi Maluku Utara. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan kalau ada para peserta yang ingin lebih jauh, lebih mendalami tentang kegiatan statistik dan pemanfaatan data-data statistik. Hal tersebut akan kami fasilitasi jika Bapak dan Ibu peserta berkeinginan untuk sharing knowledge dengan para narasumber dan fasilitator di BPS Provinsi Maluku Utara. Medianya juga akan kita siapkan, apakah itu melalui chatting, forum diskusi, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, BPS akan dengan senang hati melayani Bapak Ibu sekalian jika ada satu dan lain hal yang ingin diperdalam terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik ini. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, bahwa tujuan dari pembinaan yang dilakukan, yang akan dimulai pada hari ini, adalah memberikan pemahaman yang standar kepada Bapak Ibu sekalian dengan harapan nantinya bisa menyediakan data statistik sektoral yang masing-masing sudah ada di dinas instansi terkait untuk didiseminasikan, ditayangkan dalam portal Satu Data Indonesia yang akan dibangun oleh Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, dengan pembinaan seperti ini, kita semuanya berharap unit kerja pengelola statistik pemerintah daerah dan stakeholder yang terlibat dalam penyediaan statistik akan lebih memberikan peran yang nyata, baik itu untuk kepentingan dinas instansi masing-masing maupun untuk kepentingan yang lebih luas dalam rangka sistem statistik nasional. BPS Provinsi Maluku Utara berinisiatif mengajak seluruh pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan statistik sektoral ini, baik yang ada di organisasi perangkat daerah Provinsi Maluku Utara maupun yang non-OPD, yaitu beberapa dinas instansi vertikal yang sesungguhnya pada dinas instansi vertikal tersebut juga tersedia data-data statistik sektoral yang bisa melengkapi portal Satu Data Indonesia yang akan dibangun oleh Provinsi Maluku Utara. Yang dalam hal ini nanti akan dikawal oleh Diskominfo Provinsi Maluku Utara.
Bapak Ibu sekalian, materi yang akan disampaikan pada serangkaian pelatihan ini adalah hal-hal mendasar terkait dengan prinsip satu data sebagaimana yang diamanatkan Perpres 39/2019. Nanti para narasumber dan fasilitator dari BPS Provinsi Maluku Utara akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama berharap dan mudah-mudahan ini adalah satu tujuan mulia kita bersama. Penyelenggaraan pelatihan ini dapat kita lakukan secara berkesinambungan dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang sudah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan mulai dari hari ini bisa mengikuti program ini secara utuh sehingga seluruh materi yang sudah dipersiapkan dapat diserap dan insya Allah materi yang disampaikan bisa menjadi bekal Bapak Ibu sekalian bagaimana mengelola dokumen-dokumen, data-data yang sudah dimiliki di dinas instansi masing-masing, bagaimana itu dikemas, diolah, dan dapat disajikan sehingga memberikan informasi yang bermanfaat, baik itu untuk kepentingan internal, lebih-lebih lagi bagi para pengguna data eksternal. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, serangkaian pelatihan kegiatan statistik sektoral BPS Provinsi Maluku Utara yang diikuti oleh seluruh para peserta, baik dari OPD maupun yang non-OPD, saya nyatakan resmi dimulai pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.